Halo anak-anak teacher di kelas Joshua Level, welcome back with Teacher Coki. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak teacher di kelas Joshua Level? Ya, semoga harapan kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Nah, baiklah anak teacher, sebelum kita mulai pembelajaran komputer kita, marilah terlebih dahulu kita buka di dalam doa. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Thank you for your glory in our life. Now, we want to learn computer in our class in Joshua level. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, baiklah anak teacher. Nah, kita akan mulai pembelajaran komputer kita di kelas Joshua level. Nah, materi kita minggu lalu yaitu operasi dasar komputer. Nah, kita juga sudah mempelajari apa itu perangkat input ataupun perangkat output. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengoperasikan komputer yang baik dan benar. Nah, mengoperasikan komputer yang pertama yang harus kita pahami yaitu bagaimana cara menyalakan komputer. Yang kedua, sikap dan posisi duduk dalam menggunakan komputer. Yang ketiga, menggunakan keyboard dan mouse. Yang keempat, bagaimana cara mematikan komputer. Nah, jadi 4 bagian ini adalah bagian dari bagaimana cara mengoperasikan komputer yang baik dan benar. Nah, 4 bagian ini akan kita bahas dalam materi pembelajaran komputer hari ini di kelas Joshua Level. Yuk kita pahami bersama materinya. Yang pertama, menyalakan komputer. Komputer memerlukan tegangan listrik yang stabil agar tidak mudah rusak. Nah, jika tegangan listrik di rumah kamu relatif stabil, maka kamu tidak memerlukan penstabil tegangan atau stabilizer. Beberapa komputer menggunakan penstabil tegangan yang menjadi satu dengan motherboard atau stabilizer internal. Nah, pastikan ketika kamu ingin menyalakan komputer, berhati-hatilah saat menghubungkan kabel catu daya dengan stop kontak dengan stabilizer ya. Hati-hati. Jangan sampai tangannya basah karena itu sangat berbahaya, bisa mengganggu keselamatan kita. Nah, gunakan hanya tangan kanan atau tangan kiri saja saat menancapkan kabel ke stop kontak. Pastikan tanganmu dalam keadaan kering tidak basah. Sebaiknya gunakan alas kaki yang terbuat dari bahan karet agar lebih baik jika lantai ruangan komputer telah diberi alas yang terbuat dari bahan isolator. Hal ini untuk memperkecil resiko jika terkena sengatan listrik secara tidak sengaja. Jadi kalau kamu memiliki stabilizer di rumah, nah maka pastikan sudah tertancap dengan stop kontak dengan baik dan benar. Nah, kemudian CPU-nya terhubung ke penstabil tegangan. Nah, jika komputer kamu tidak menggunakan stabilizer, kamu dapat menghubungkan kabel dengan stop kontak. Nah, stop kontak langsung dengan komputer ini apabila tegangan listrik di rumah kita stabil dan tidak naik turun. Nah, pada saat menyalakan komputer, setelah komputer dinyalakan, tunggulah sekitar 2 detik atau lebih, kemudian nyalakan monitor atau layar komputer kita. Tekan saklar on off pada monitor dan perhatikan apakah pada layar monitor muncul suatu tampilan. Nah, biasanya akan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Komputer akan mencoba menjalankan sistem operasi tertentu. Kamu akan melihat berbagai pesan atau gambar-gambar grafik selama proses berlangsung. Nah, misalnya pada 2 sistem operasi ini ya, Windows XP. Nah, setelah muncul tampilan awalnya, maka muncullah selanjutnya tampilan desktop ya. Ini pada Windows XP dan ini pada sistem operasi Ubuntu. Yang kedua, sikap dan posisi duduk dalam menggunakan komputer. Nah, agar mata tidak cepat lelah, kita harus melakukan istirahat pada mata setiap 30 menit sekali. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melihat gambar di dinding, memandang keluar jendela, atau menatap benda-benda lain yang agak jauh. Lakukan sekitar 1-2 menit. Dan kita juga dapat mengistirahatkan mata dengan cara memejamkan mata selama beberapa detik. Nah, pada saat menggunakan komputer, mungkin kita pernah merasa sakit punggung ya, sakit leher atau mata kita terasa pedih. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan komputer yang aman bagi kesehatan. Nah, gunakan meja dan kursi yang cocok dengan postur tubuh ya.
Posisi tubuh saat duduk di kursi harus nyaman. Hal tersebut untuk mencegah sakit punggung dan leher. Beristirahatlah sesaat setiap 1 jam dan gerakkan badan. Lakukan peregangan dan berjalan sesaat di sekitar ruang komputer. Usahakan minum air putih secukupnya supaya ginjal tetap sehat. Nah, yang berikutnya, jarak pandang mata ke layar itu bila diluruskan itu berjarak 50 cm. Nah, dari mata kita ke bawah bagian layarnya membentuk sudut kira-kira sekitar 30 derajat. Ya. Jarak antara mata dan monitor tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Jarak antara mata dengan layar komputer kira-kira sekitar 50 cm. Sebaiknya ujung atas layar monitor berada sedikit di bawah mata, ya. Kira-kira membentuk sudut 20 hingga 30 derajat antara horizon dan titik tengah layar monitor. Yang ketiga, menggunakan keyboard dan mouse. Nah, bagi mereka yang senang berinternet, sedia mouse 2 tombol yang disertai roda scroll. Fungsi roda ini untuk mempercepat perpindahan antara halaman. Saat menggeser mouse, pada layar monitor akan tampak panah yang ikut bergerak. Inilah yang disebut kursor mouse dan mouse pointer. Kursor dapat bergerak ke seluruh area di desktop. Nah, yang warna kuning ini merupakan kursor mouse. Nah, keyboard mirip dengan mesin tik konvensional. Tombol pada keyboard lebih lengkap dan lebih mudah ditekan dibanding dengan tombol-tombol pada mesin tik. Nah, ini bagian-bagian tombol di keyboard. Nah, yang bagian atas ini tombol fungsi, ya, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, fungsi 4, fungsi 5 sampai fungsi 12. Nah, yang ini dinamakan tombol alphanumeric. Nah, kemudian yang ini control keys. Dan ini lampu indikator dan ini tombol numerik. Ya, berisi angka-angka. Yang berikutnya, nah, beginilah cara memegang mouse yang baik dan benar. Nah, jenis-jenis mouse yaitu terdapat sebagai berikut: mouse 2 tombol, mouse 3 tombol, mouse 5 tombol, ya, dan mouse dengan roda scroll. Nah, ini bagian-bagian mouse. Yang ini klik kiri, ini klik kanan, dan ini scroll lock. Nah, pada klik kiri ini terdapat beberapa jenis, yaitu klik, kemudian double klik, atau drag and drop. Nah, terdapat istilah pada penggunaan mouse. Yang pertama single click atau klik tunggal atau hanya satu klik saja. Double klik, klik double atau klik ganda. Dan yang ketiga drag atau drop, geser dan lepaskan. Drag ini geser, drop ini lepaskan. Nah, salah satu contohnya menekan tombol kiri atau kanan satu kali. Yang double klik menekan tombol kiri 2 kali secara cepat. Menekan drag and drop menekan tombol kiri mouse lalu menahannya sambil menggeser mouse dan menekan dan kemudian melepaskan penekanan tombol kiri. Contohnya ini double klik biasanya menekan tombol start, menampilkan menu dan menekan tombol enter. Akan contoh double klik menyorot teks dan memperbesar jendela aplikasi. Sedangkan contoh drag atau drop geser jendela aplikasi tekan far. Nah, beginilah cara memegang mouse yang baik dan benar. Ini bila dilihat dari samping dan ini dilihat dari tampak atas. Nah, tidak bengkok ya. Nah, agar tangan kita tetap nyaman dalam menggunakan mouse. Dan yang terakhir yaitu mematikan komputer. Nah, terdapat beberapa jenis mematikan komputer pada setiap sistem operasi. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan saat hendak mematikan komputer yaitu pastikan semua program aplikasi telah ditutup dengan benar. Bila Microsoft Office yang terbuka, maka simpanlah terlebih dahulu, kemudian save as dan close program aplikasinya. Barulah dilakukan mematikan komputer. Nah, yang ini jenis mematikan komputer melalui sistem operasi Windows XP. Yang ini Windows 7. Yang ini Windows 10. Dan yang ini Windows 8. Nah, jadi bisa kita lihat tidak jauh berbeda dari setiap Windows mematikan komputernya, yaitu yang pertama diawali dengan tombol start dan klik shutdown atau turn off. Sedangkan Windows 10 tombol startnya di sini, kemudian tekan tombol turn
kemudian tekan tombol on off-nya, kemudian baru muncul notif shutdown, sleep atau restart. Silakan shutdown bagi yang ingin mematikan komputer. Nah, inilah tampilan beberapa cara mematikan komputer yang diawali dengan start dan klik shutdown. Ya, diawali dengan start dulu. Nah, bila kita ingin mematikan komputer dengan tombol pintasan keyboard, kita gunakan Alt F4. Nah, saat layar desktop kita muncul, maka kita tekan penggabungan dua tombol yaitu Alt dan F4, function 4. Maka akan muncul notif jendela seperti ini. Kita akan sleep, shutdown atau restart. Setelah kita pilih, maka kita tinggal klik OK saja atau tekan enter. Nah, baiklah anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini tentang bagaimana cara mengoperasikan komputer. Yang pertama, bagaimana cara menghidupkannya. Yang kedua, posisi tubuh yang baik dalam menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga, menggunakan mouse dan keyboard. Dan yang terakhir, bagaimana cara mematikan komputer. Nah, baiklah anak teacher, sebagai tugasnya kerjakanlah dua soal ini. Yang pertama, jelaskan cara menggunakan komputer yang aman bagi kesehatan. Kedua, jelaskan perbedaan single click, double click, dan drag and drop. Nah, kerjakanlah tugas ini dengan baik dan benar, dan gunakanlah bahasa yang telah kamu pahami setelah mengikuti pembelajaran komputer ini. Nah, demikianlah anak teacher pembelajaran komputer hari ini di kelas Joshua Level. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan dan selamat belajar buat anak-anak teacher. Tetap semangat dan jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, rajin belajar, dan tetap berolahraga. Tetap lakukan protokol kesehatan dari pemerintah ya. Stay at home, stay safety. See you next time and God bless you. Thank you.